Pernah nggak kalian ngerasa punya ide jenius di kepala, tapi waktu mau diubah ke bentuk tulisan, kalian malah ngestak? Atau malah sebaliknya, saat kalian sudah memiliki tulisan yang rapi, waktu diminta untuk menjelaskannya secara langsung, kata-katanya malah hilang. Hal ini biasa terjadi karena banyak dari kita masih memisahkan antara kegiatan berbicara dan menulis. Padahal, kunci utamanya ada di gabungan kedua elemen tersebut, yaitu literacy and oracy. Gabungan kedua hal ini bukan cuma tentang mengasah skill, tapi tentang gimana memodifikasi cara otak kita bekerja. Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Yuk kita simak penjelasannya dalam video ini. Sebelum kita menggabungkan literasi dan orasi menjadi satu, kita perlu tahu dulu perbedaan dari masing-masing elemennya. Literasi atau literasi secara tradisional memang soal baca tulis, tapi kalau kita bedah lebih dalam, menulis bukan hanya sebuah skill, melainkan sebuah teknologi yang mengubah cara kerja otak kita. Tulisan memindahkan bahasa dari dunia suara ke dunia visual. Efeknya, kita jadi bisa berpikir secara kritis dan sistematis. Ini adalah hal yang sulit dilakukan kalau kita cuma mengandalkan suara. Nah, di sisi lain ada orasi. Istilah ini muncul tahun 1965 untuk menegaskan bahwa bicara dan mendengar itu derajatnya setara dengan baca tulis. Orasi bukan cuma ngobrol santai, tapi melibatkan dimensi fisik, kognitif, dan emosional. Uniknya, orasi itu punya dua sisi. Yang pertama, sisi proses, contohnya saat kalian berdiskusi, dan sisi hasil atau saat kalian melakukan presentasi. Intinya, literasi itu adalah teks yang permanen, sedangkan orasi adalah peristiwa suara yang hidup. Nah, kalau orasi sepenting itu, kenapa dunia, terutama dunia pendidikan, lebih mengutamakan literasi? Pertama, karena adanya grafolek atau standarisasi bahasa tulis. Bahasa tulis memiliki kamus dan aturan baku, sehingga banyak yang sering menganggap bahwa tulisan adalah bahasa yang paling benar. Sementara itu, bahasa lisan sering dianggap kurang ilmiah atau sekadar omongan biasa karena tidak adanya aturan yang mengikat. Kedua, adanya bias di dunia pendidikan. Sejak dulu, sekolah fokus kepada 3R, reading, writing, arithmetic. Di kampus pun, nilai kalian pasti ditentukan oleh esai kan, bukan diskusi. Kenapa? Karena tulisan meninggalkan jejak yang mudah dinilai oleh dosen, sedangkan suara itu cepat hilang. Akhirnya, orasi cuma jadi hidden kurikulum tersembunyi. Dosen berharap kita jago berargumen dan presentasi, tapi kita jarang banget diajarin caranya secara eksplisit. Kita sering kekurangan istilah untuk membahas skill bicara, nggak kayak tulisan yang punya istilah tanda baca atau paragraf. Inilah yang membuat literasi pelan-pelan menjadi penjaga gerbang kesuksesan. Sementara kemampuan bicara dianggap bakat alami yang nggak perlu dilatih, padahal itu salah besar. Kalau seperti itu, kira-kira apa ya dampaknya ke kita kalau kita menggabungkan literasi dan orasi? Ternyata, penggabungan ini adalah cara tercepat untuk mempertajam otak. Ketika membaca, kita seringkali merasa sudah paham akan suatu topik. Tapi, begitu membuka laptop untuk menuliskannya, kita malah bingung mau nulis apa karena ide tadi rasanya masih ngambang. Nah, sebenarnya menulis memang melatih kita berpikir secara presisi dan sistematis. Tapi, ada satu hal yang nggak bisa dilakukan oleh menulis, yaitu exploratory talk. Ini adalah momen saat kita berdiskusi dan membedah argumen bersama orang lain untuk mencari kesepakatan. Di sini, bahasa jadi alat berpikir. Dengan ngomongin topik yang baru kita baca tadi dengan orang lain, kita sebenarnya lagi memaksa otak kita untuk memahami materi itu berkali-kali lipat lebih dalam. Hasilnya, pemahaman kita terhadap ide tersebut jauh lebih mendalam dan luas. Interaksi antara lisan dan tulisan bukan sekadar penggabungan keterampilan bahasa, melainkan proses kognitif yang membentuk cara bernalar. Walter Ong menyatakan budaya lisan bersifat kontekstual dan dialogis, sedangkan tulisan memungkinkan pemikiran analitis dan reflektif karena ucapan menjadi objek kajian. Jack Budi menekankan literasi mendukung abstraksi dan analisis sistematis. Namun, Lev Vygotsky menunjukkan penalaran berkembang melalui interaksi sosial. Mikhail Bakhtin menegaskan sifat dialogis bahasa
Gagasan lahir dari respon terhadap suara lain. Perpaduan keduanya memungkinkan refleksi sekaligus negosiasi makna, sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam, kritis, dan sadar. Tulisan menganalisis pikiran, percakapan mengujinya secara sosial. Di sisi lain, perpaduan ini mengembalikan satu hal yang sering hilang di era digital, yaitu sisi kemanusiaan. Sadar nggak sadar, di zaman serba digital ini, kita terjebak dalam kondisi yang disebut secondary orality. Sederhananya, kita dikelilingi oleh ribuan teks di layar, tapi kita merasa jauh oleh sosok di balik teks tersebut. Contohnya gini, mungkin kalian jago banget nulis caption puitis atau argumen yang rapih di kolom komentar, tapi ketika harus membicarakannya langsung di depan orang, kalian mendadak kaku dan kehilangan jati diri. Di saat itulah kita baru sadar kalau saking asyiknya bersembunyi di balik teks, kita malah merasa terisolasi karena kehilangan kemampuan untuk terkoneksi secara emosional lewat suara. Nah, disinilah kemampuan bicara atau orasi berperan penting. Lewat suara dan obrolan secara langsung, kita membawa kembali pikiran dan perasaan ke dalam komunikasi. Tujuannya supaya kita nggak cuma pintar baca data, tapi juga punya kecerdasan emosional untuk terkoneksi dengan manusia lainnya. Tulisan ini memberikan sebuah jarak untuk kita berpikir secara jernih. Namun, berbicaralah yang menyatukan kedekatan kita di dalam suatu komunitas. Dalam zaman serba teknologi seperti saat ini, keseimbangan antara keduanya menjadi sangat krusial agar kita tetap menjadi seorang komunikator yang berempati tinggi, bukan sekedar pengolah data dan ide yang kaku saja. Nah, sekarang coba bayangkan saat kalian nanti mulai melangkah ke dunia kerja. Kenyataannya, perusahaan gak cuma butuh orang yang jago nulis laporan keren, tapi mendadak hilang pasti sudah presentasi, atau orang yang jago ngomong, tapi gak bisa bikin dokumen yang sistematis. Karir yang cemerlang itu dibangun di atas komunikasi yang efektif, bukan cuma tumpukan dokumen semata. Perusahaan nggak cuma nyari orang yang bisa nulis laporan, tapi juga komunikator yang bisa bernegosiasi, paham audiens, dan bisa menjelaskan hal kompleks ke orang awam. Semakin sering kita berlatih dalam menggabungkan kemampuan menulis dan berbicara, semakin percaya diri kita nanti di dunia kerja. Penting bagi institusi pendidikan untuk menciptakan suatu constructive alignment, yaitu kondisi di mana kemampuan lisan diajarkan secara eksplisit, bukan hanya dibayangkan saja. Akademisi yang terlatih menggabungkan analisis tertulis dengan kemampuan presentasi lisan akan memiliki kepercayaan diri dan daya saing yang jauh lebih unggul di dunia profesional. Kemampuan ini tidak dapat dipelajari secara efektif jika literasi dipisahkan dari orasinya. Wah, ternyata penggabungan literasi dan orasi itu penting banget ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk selalu menyeimbangkan kemampuan berbicara dan menulis. Kalau menurut kalian, gimana nih? Apakah kalian setuju dengan penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya? Let me know your thoughts di kolom komentar ya. Oh iya, buat kalian semua yang masih penasaran, semua referensi literatur sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. See you in the next video. Bye-bye!